Tapi ya, baku dapat lagi dengan saya di channel Tuoma Baro. Dan di video kali ini saya akan menampilkan diskusi tentang kepemimpinan Minahasa, yaitu Walian dan Tonaas. Dan di video kali ini pembahasannya dibahas oleh dua orang teolog, dan pembahasan mereka ini saya rasa menarik untuk ditampilkan di channel saya ini, karena channel saya ini juga membahas tentang segala sesuatu yang ada di daerah Minahasa ini. Dan pembahasan mereka yaitu tentang Walian dan Tonaas dalam kepemimpinan Minahasa. Dan video yang saya ambil ini dalam channel Bercerita Gereja dan Masyarakat. Dan langsung saja kita akan menyimak, karena video kali ini penting juga ya untuk menambah wawasan pengetahuan kita tentang keminahasaan. Langsung saja kita menyaksikan video saya tayangkan di channel Tuoma Baro. Siriwangko amise katua riwaya sekatua riwaya asetan payasa. Bung Freddy sebagai seorang sastrawan, karena berlatar belakang sarjana sastra, sekaligus sebagai seorang sejarawan, budayawan yang unik dan luar biasa, yang banyak memberikan kajian-kajian, pikiran, pandangan tentang bagaimana budaya masyarakat atau Tou Minahasa yang dalam sudut pandang beliau begitu luar biasa. Dan tentunya dalam kesempatan ini kita akan bicara secara spesifik tentang kepemimpinan Minahasa, Tonaas dan Walian. Tentunya ada pandangan-pandangan yang luar biasa dari saudara kita ini, yang bisa mendefinisikan, bisa memberikan falsafah yang luar biasa dari kedirian sebagai seorang Walian dan juga sebagai Tonaas. Kira-kira starting point yang bisa disampaikan oleh saudara kita Bung Freddy Wower, sarjana sastra, magister teol. Boleh kira-kira bisa memberikan satu pengantar yang bisa disampaikan kepada pemirsa sekalian dalam rangka menambah wawasan kita sebagai orang-orang yang mau belajar dalam hidup ini. Silakan, Bung. Oke, terima kasih. Memang ketika orang bercerita tentang kepemimpinan Minahasa, umumnya yang terlintas dalam pikiran kita ya tentang dua istilah kunci ini, Tonaas dan Walian. Walaupun juga di beberapa sumber juga ada yang mengaitkan juga dengan istilah teterusan. Tapi orang bicara silakan. Bicara dalam konteks duluan yang ini tadi. Jadi ketika orang dengar kata Tonaas, ya dalam rentang pengertian di beberapa tahun terakhir ini, ya sangat populer. Walaupun di suatu masa juga istilah Tonaas selalu dikaitkan dengan pengertian yang cenderung dalam tanda kutip bertendensi negatif, ketika diarahkan ini berkaitan dengan pengertian yang menyimpang, ini dukun dan lain-lain. Padahal secara pengertian yang diterima sebenarnya oleh umum, ya bicara Tonaas, gambaran pertama dia orang berpengetahuan dalam kasana pengertian sebagai ungkapan. Berpengetahuan maksudnya berwawasan. Orang berpengetahuan, orang berwawasan. Ya. Nah, atau orang bijak sebenarnya dalam pengertian yang lebih dalam. Nah, kenapa dia boleh sampai ke situ? Karena sebenarnya secara terminologis kata Tonaas itu dihubungkan dengan perpaduan dari kata Tou dan juga Ngaas. Nah, jadi ada juga pengertian yang dikaitkan dengan pengertian Tou Ningaasan. Sebenarnya dalam pokok pemahamannya kurang lebih sama. Kata Tou mengacu ke pemahaman orang atau manusia katakanlah
dan kemudian Ngaas secara simbolik mengacu ke harafiahnya otak, tetapi dari pemahaman tentang otak sebenarnya mengacu ke pengertian orang yang mampu menggunakan otak. Lebih dalam lagi sebenarnya Tou Ngaas ini berkaitan dengan orang yang memahami persoalan-persoalan sampai pada hakikatnya atau pada intinya. Makanya sebenarnya dari pengertian itulah kata Tonaas itu mengacu ke pemahaman orang berpengetahuan, orang yang berwawasan, orang yang mampu mendayagunakan kaum sofis lah. Alat berpikirnya. Kaum Tapi lebih sofis, jauh ya. lagi, dia lebih mengacu ke orang yang bijaksana dalam pemahaman. Orang ini bisa memahami persoalan-persoalan secara mendasar, bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, dan lebih jauh lagi sebenarnya dia jadi panutan sebenarnya. Jadi orang bilang jadi panduan berpikir. Dia jadi teladan berpikir sebenarnya. Walaupun hakikatnya istilah Ngaas ini mengacu juga ke pemahaman utuh sebagai manusia, karena orang yang ibarat orang bilang kenal diri sebenarnya. Dia lebih ke pemahaman orang yang memiliki pengetahuan wawasan seperti itu. Makanya pemahaman Tonaas juga di samping pengertian yang bersifat simbolik ke manusia ontak, manusia berpengetahuan, dia juga mengacu ke pengertian Tou Taas. Artinya harafiahnya keras, karena taasa dan berarti yang berkaitan dengan bagian yang keras dari kalau disimbolisasikan ke pohon atau tumbuhan, bagian pokoknya, bagian tuur dan. Tapi dia juga bermakna taasa dalam pemahaman inti sebenarnya. Jadi kalau orang mau sarikan dari beberapa latar belakang etimologisnya ini sebenarnya tidak lari jauh juga. Jadi Tonaas adalah orang yang mampu mengenal secara hakiki persoalan-persoalan hidup, dan kemudian dia mampu lebih jauh lagi, mampu membedakan ini yang terbaik dan ini yang harus ditingkatkan kebaikannya. Sampai lebih jauh lagi, dia menjadi panutan hidup. Oke, ada yang mengatakan bahwa Tonaas itu merupakan leader, pemimpin. Jadi pemimpin peribadatan, bukan pemimpin masyarakat dari Roong ataupun Wanua, menaik ke jenjang lebih tinggi ke Walak, kemudian ke yang tingkat level lebih tinggi Pakasan. Jadi dalam step seperti ini. Jadi pemimpin sentral sebagai seorang pemimpin masyarakat. Ya kan, tua-tua kampung. Ya seperti itu nih. Mungkin bisa lebih diperjelas lagi oleh Bung Frey dalam hal ini. Jadi dari pengertian tadi dia sebagai orang yang tahu, orang yang berpengetahuan, berwawasan, bijaksana, dia mencakup satu pengertian lagi. Dia orang yang ahli. Nah, kenapa dia bisa jadi katakanlah pemimpin sebuah masyarakat? Karena dia ahli pemerintahan. Dia menguasai pengetahuan yang bisa digunakan untuk memimpin sebuah Roong, sebuah Wanua, sebuah Pakasaan. Jadi dia sebagai pemimpin menguasai, orang dia bilang pamanuan atau pemanuan. Jadi dia menguasai keahlian, menguasai pengetahuan bagaimana memerintah sebuah masyarakat. Maka dia kemudian muncul sebagai Tonaas yang katakanlah menjadi pemimpin masyarakat. Ahli di sini juga berkaitan dengan wawasan pengetahuan, misalnya dia bisa saja ahli pengobatan. Jadi dia kemudian menjadi seorang Tonaas yang berfungsi kalau mungkin dalam bahasa modern ini sebagai dokter. Pengobatan tradisional yang dimaksudkan. Pengobatan tradisional. Itu yang kita mesti perjelas dalam hal ini. Jadi dia menguasai herbal misalnya. Dia mengetahui tanaman-tanaman khusus yang bisa digunakan untuk mengobati sakit-sakit tertentu yang bertumbuh di zamannya. Tapi dia juga berkaitan dengan orang yang ahli, misalnya ketika terjadi peperangan, dia kemudian akan menjadi panglima perang. Nah, dalam konteks seperti itu, dia akan menjadi pemimpin pasukan, pemimpin panglima katakanlah, dalam jadi seorang jenderal yang akan mengatur strategi-strategi perang. Nah, dalam pengertian begini, dia akan berubah pengertian menjadi teterusan. Menjadi seorang katakanlah seorang panglima perang. Jadi dalam konteks seperti inilah sebenarnya kenapa misalnya orang mengenal pemahaman Tonaas itu sebagai ahli pemerintahan, ahli ilmu pengetahuan tertentu, karena dia
punya kata kunci, dia orang yang ahli sebenarnya. Dia menguasai pengetahuan-pengetahuan khusus yang seiring dia bertambahnya waktu dan pengalaman, dia menjadi paripurna dengan wawasan-wawasan itu. Sehingga kemudian dia menjadi yang dituakan dalam sebuah masyarakat. Jadi pemimpin sebuah dewan kepemimpinan di sebuah wanua misalnya. Nah, tetapi hakikatnya dia tetap adalah tonaas. Orang yang ahli tadi. Kita mesti bicara secara spesifik atau secara khusus keterusan ini. Ya. Jadi bisa diperjelas dan dipertegas supaya audiens atau katakanlah pemirsa sekalian bisa lebih mengerti secara detail itu bagaimana. Silakan, Pak. Ya, sebenarnya pemahaman tentang keterusan ini dia punya makna khusus ketika dari situasi damai berubah menjadi situasi peperangan. Jadi seorang tonaas yang memiliki wawasan pengetahuan yang komplit katakanlah, komprehensif, paripurna, dalam situasi damai dia akan menjadi panutan, menjadi pemimpin masyarakat. Tetapi di konteks tertentu ketika situasi berubah dari suasana damai ke peperangan, dia akan menjadi seorang jenderal, menjadi seorang panglima, dia akan menjadi orang terdepan yang menjadi pemandu dalam perlawanan terhadap upaya-upaya untuk mengeliminasi komunitas masyarakatnya. Jadi pemahaman keterusan itu kan maksudnya dia menjadi patokan kok sebenarnya. Jadi ruus kan maksudnya jadi menjadi ibarat gue bilang yang DP batu penjuru dan DP terdepan sebenarnya kan. Kalau orang bilang DP hook dan kalau mau diumpamakan mata tombak dia tuh DP ujung tombak. Jadi dia maksud keterusan itu ibarat tuh DP ujung tombak yang ketika terjadi perubahan situasional dari suasana damai ke peperangan, dia akan terdepan untuk membela harga diri dari masyarakatnya. Dalam pengertian seperti itu sebenarnya. Kita sudah bicara tentang tonaas sebagai pemimpin perang, keterusan. Sekarang kita mau bicara secara spesifik, mendefinisikan atau memberikan pengertian, pemaknaan dengan walian itu sendiri. Ya mungkin kita bisa share dalam hal ini, kita percakapkan bersama kira-kira hal-hal apa yang perlu disikapi atau kita memberikan pemahaman, pengertian, penjelasan terhadap walian itu, tugas kerja daripada walian. Ya, walian kan kalau dan DP kata dasar kan dari sumber kata sebenarnya ada orang bilang walian begitu dan tapi DP dasar sebenarnya itu kan yali maksudnya dan dia itu pengantara atau dia itu panutan berkaitan dengan pembawaan negeri. Maksudnya kalau dalam pengertian jadi kalau sekarang kan dalam pembawaan sesuatu yang dibawa. Tapi kalau dalam pemahaman dulu kan pembawaan itu karakter. Jadi pembawaan itu jadi karena dia seorang walian, dia menjadi teladan negeri berkaitan dengan karakter. Makanya dia berhubungan banyak dengan ritual. Karena dalam katakanlah dalam tata cara tata cara makatana Kak di sebenarnya dia disebut tata cara makatana maksudnya kan dalam tata cara religi makatana katakanlah dalam pemahaman sementara begitu walian memegang peran sentral sebagai pengantara. Kenapa dia jadi pengantara? Karena dia adalah teladan dari pembawaan negeri, maksudnya teladan dari karakteristik negeri. Jadi dia menjadikan ke dalam konsep masyarakat dulu posisi katakanlah posisi kepercayaan mungkin sampai sekarang juga tuh kepercayaan itu memegang sebuah central point yang menentukan bagi masyarakat itu, karakter masyarakat itu. Makanya seorang walian dari dulu sampai sekarang kan dia selalu dikaitkan dengan keteladanan karakter karena dia menjadi pengantara antara masyarakatnya, alam dan Tuhan atau kesuruhan atau empung yang dalam bahasa dapatkah saya katakan seperti ini, walian adalah pemimpin spiritual, bisa dikatakan seperti itu ya, kalau dalam bahasa teologi, bahasa Alkitab itu dibilang imam ya, pemimpin peribadatan, pemimpin ritus-ritus atau upacara-upacara keagamaan yang katakanlah ada di sekitar masyarakat itu sendiri. Nah, jadi mungkin bisa dipertegas dalam hal ini. Memang dalam pengertian yang mungkin paling gampang orang terima hari ini, ya sejajarannya ketika bicara walian ya pendeta, imam.
Karena dia kemudian akan memimpin ritus-ritus yang berkaitan dengan masa depan dari, katakanlah dari masyarakat, dari klan atau dari suku yang dia pengantarai, sehingga kemudian kekasan dari masyarakat itu ditentukan sebenarnya adalah pada ketaatan orang dalam menjalankan tata cara itu, dan itu berhubungan dengan walian. Sekarang kita semua mau coba lebih pertegas lagi, perjelas lagi untuk menjadi seorang walian itu prosesnya harus bagaimana? Menurut Pak gimana? Ada paling tidak tahapan-tahapan baru inilah seorang walian, seorang pemimpin spiritual, seorang pemimpin agama dalam tahapan-tahapan tertentu. Jadi paling tidak ada DP step kan dalam hal ini. Silakan. Ya. Sebenarnya kalau udah mau ditelusuri pun dari referensi-referensi dari kisah-kisah, walian memang sebenarnya ditunjukkan oleh Sang Pencipta melalui simbol-simbol, tanda-tanda. Misalnya kalau katanya misalnya dia waktu lahir ditandai dengan bunyi-bunyi tertentu, bunyi alam tertentu, misalnya berhubungan dengan tanda atau bilang tanda manguni, burung malam yang terbaik. Ada juga berhubungan dengan dia lahir pakai sarong. Oh gitu. Ada apa? Ada selaput yang menutupinya secara utuh. Tetapi dia juga berhubungan dengan talenta-talenta khusus yang orang bilang DP bawaan. Tetapi seiring waktu juga dia akan dipandu oleh para tetua-tetua. Jadi ada talenta-talenta khusus yang memang ada pada dia, tetapi ada keahlian-keahlian yang mesti dia pelajari berhubungan dengan tata cara yang bersifat kebiasaan dari masa lalu sampai sekarang. Jadi memang secara bawaan dia punya sesuatu, makanya dia bilang kan kina alian. Jadi maksudnya ada taiko akan, ada bawa akan, ada alian, kina taiko alian. Jadi ada orang pembawaan. Jadi ada karakter tertentu yang cuma dikhususkan bagi dia karena dia punya mandat, ibaratlah dalam pemahaman begitu, untuk memandu karakteristik teladan hidup masyarakat secara spiritual tadi. Oh iya, mantap. Secara DP kata kunci kan secara spiritual tadi itu. Bagaimana masa depan masyarakatnya akan ditentukan oleh hasil dari kemampuan dia memandu ini masyarakat sehingga memiliki sebuah cara pandang hidup yang bersifat spiritual tetapi juga bersifat praktis yang seimbang. Karena kan ritual, sebenarnya kalau orang perhatikan ritual-ritual tata cara Makatana ini itu kan harmoni sebenarnya. Bagaimana orang mengharmonikan diri dengan diri sendiri, dengan masyarakat, dengan orang sesama, dengan sesama makhluk hidup, dengan alam semesta, dan dengan kehendak Sang Pencipta. Jadi walian ketika dia mengantarai katakanlah masyarakat orang per orang, alam, dan dalam hubungannya dengan Yang Maha Kuasa, dia sebenarnya sementara menuntun agar masyarakat ini berjalan dalam sebuah katakanlah way of life tertentu. Dan way of life ini yang dalam pemahamannya inilah jalan yang mesti dari ini yang disebut katakanlah turunan dari Toar Lumimut begitu dan ini yang disebut orang bilang ini yang disebut jalan orang Maha Esa begitu dan jadi tata cara hidup yang dia jalankan ini sebenarnya bertujuan jadi melalui pola-pola ritual-ritual sebenarnya. Jadi misalnya di ritus-ritus misalnya diajarkan dan misalnya disiplin waktu, kemudian disiplin diri. Karena ketika orang mau memasuki tahapan ritual, dia harus mempersiapkan diri. Dia bukan cuma tiba-tiba saja begitu, enggak. Dia harus betul-betul mengutuhkan diri, mesti menyatu dengan DP masyarakat, DP keluarga malah, dengan DP diri, sampai di dalam proses persiapan. Makanya kalau ini DP bentuk sederhana misalnya, dalam tata cara itu, misalnya mengambil sirip, pinang, kapur, dan lain-lain. Itu semua adalah simbol-simbol yang berujung kepada ketetapan hati, keyakinan diri, dan juga kepada apa? Kepada orientasi hidup. Jadi sebenarnya kalau orang bilang walian ini memberikan sebuah orientasi hidup dalam cara hidup masyarakat Minahasa
yang bertolak dari apa? Dari spiritualitas yang keluar ke dalam sikap. Jadi dia membentuk tuh pribadi orang, membentuk pembawaan dirinya, sehingga dia mampu, kalau mau bilang kok, pada akhirnya output dari pelaksanaan tata cara hidup ini, masyarakat yang dia pandu ini akan melahirkan manusia-manusia yang tahu menempatkan diri. Kalau mau bilang kan pada bahasa hari ini seperti itu, membentuk pribadi-pribadi yang tahu menempatkan diri. Ya. Nah, sehingga seperti kita bilang tadi, itu menjadi ini tata cara ma'asa. Ma'asa kan bukan seragam. Ma'asa itu bisa ma'asa karena ada orang esa. Karena masing-masing hidup dalam prinsip hidup yang dia yakini, tetapi tidak pernah mengingkari keberadaan dari eksistensi yang lain. Bahwa ada manusia yang lain, bahwa ada sesama makhluk hidup yang lain, bahwa ada alam di mana orang hidup dan berada, tetapi di mana juga ada yang maha kuasa, yang karena kuasanya mengadakan orang hari ini. Jadi itu konsep spiritualitas yang diajarkan melalui kebiasaan-kebiasaan dalam bentuk ritus-ritus ini sebenarnya itu tadi mengapa dia disebut pembawa negeri kan begitu, maksudnya menjadi pengantara negeri, dia yang jadi penuntun dan tuh jiwa negeri dah, maksudnya dia kan kalau bilang jadi tuh masyarakat ini kan pribadinya beragam, tapi kan orang terikat pada satu kesatuan tuh, satu kesatuan yang mengikat orang sebagai sesama komunitas yang bertolak dari pemahaman dorang itu sesama makhluk hidup, dorang itu mengakui bahwa kalau orang tidak menjaga dan memelihara ini alam, orang eksistensi bisa memudar, dan tentu saja kalau orang tidak pernah menerima keberadaan bahwa ada sang pencipta, maka orang hidup akan hampa. Jadi dalam tata cara seperti inilah sebenarnya peran walian adalah mendidik pembawaan negeri sebenarnya, mendidik karakteristik negeri sebenarnya. Karakteristik negeri. Dia itu di situ dia. Sehingga jalan hidupnya akan berjalan pada koridor yang sebenarnya. Jadi ibaratnya koridor jalan yang sebenarnya. Orientasi hidupnya kan adalah karondoran. Karondoran. Nah, jadi maksudnya boleh dijelaskan karondoran Ya, ini supaya ini nyambung semua kan. Jadi tidak putus. Kan, rondor harafiahnya kok berhubungan dengan sesuatu yang punya tujuan, sesuatu yang lurus. Tapi rondor juga berhubungan dengan kata lain dari hati. Sebagai ungkapan rondor itu menjadi, kalau kak DP ungkapan nang, kalau rondor maksudnya nang nyanda badua hati. DP ungkapan DP turunan DP ungkapan nang rondor itu camarua-rua ate. Maksudnya Camarua-rua ate. Tidak bimbang dan ragu. Jadi ketika bilang karondoran, berarti dia berjalan pada sebuah ketetapan hati yang menuju kepada sumber yang hakiki. So, itu kan orang bilang jalan tradisi adalah jalan Tuhan. Jalan tradisi, jalan Tuhan. Karena dia jalan, jangan sampai tabrakan sampai struktur berpikir dalam hal ini kan. Jadi boleh dipertegas lah. Maksudnya kan dalam pengertian begini, maksudnya tuh tradisi itu kan sumber hakiki tuh. Trah dan maksudnya dalam pengertian etimologis ini ya. Bukan dalam pengertian ilmu sosiologi. Maksudnya jadi dia maksudnya dalam pemahaman orang, siapa sih leluhur pertama? Leluhur pertama sang pencipta. Nah, jalan untuk menuju sang pencipta adalah mengikuti teladan hidup yang dia wariskan sebagaimana orang terima dari orang-orang bijak, imam-imam sebelum orang yang dia percayakan pengetahuan untuk menuntun masyarakatnya. Nah, dalam konteks satu orang Minahasa di masa yang lalu pun katakanlah sebagian masih ada sampai sekarang, dorang mengikuti tata cara itu. Tujuan yang paling utama adalah bukan dalam pengertian bahwa ini jalan tradisi, jalan masa lalu, enggak. Yang kita maksud dalam tradisi ini itu jalan yang menuju ke nilai-nilai yang luhur dari leluhur sang pencipta dalam pengertian ini. Bukan dalam pengertian terminologi yang lain ya. Leluhur yang dalam Toran pemahaman ini sang pencipta Tuhan. Dalam terminologi orang Minahasa kan dia menggunakan terminologi apo atau opo dalam huruf besar kan. Sebagai lebih cenderung ke Allah Bapa. Dalam pengertian Allah sebagai. Kalau bahasa tanah kan dia pakai opo kan itu sebutan akrab, pemahamannya ibarat orang tua. Orang tua ya. Orang yang paling dekat dengan orang dalam konteks bahwa dari dia lah orang mewarisi orang garis darah. Tapi kan dalam terminologi orang Minahasa kan dia mengenal kata kasuruan ya secara etimologis hakikat sumber asali kehidupan.
Suruk, DP data dasar suruk, maksudnya sumber benih hidup dan. Baru kata empung. Empung juga punya pengertian yang maha kuasa sebenarnya. Oh, DP pemahaman itu. Baru apo sama. Apo itu tuh sedekat orang tua tuh orang, begitu kan DP pemahaman, DP terminologi itu kan. Jadi sebenarnya pengertian itu soal bagaimana orang tua dulu mendekatkan diri dengan pemahaman itu dan sebagai terminologi. Jadi kembali ke soal tadi, jadi walian itu adalah pembawa negeri, pengantar negeri. Dia menuntun masyarakat agar supaya bisa hidup dalam tata cara hidup, dalam way of life yang dikehendaki oleh Sang Pencipta. Dalam begitu dan dari pengertian. Oke, dari ungkapan-ungkapan atau penjelasan dari Bung Freddy Wawor, SS, MTeol, di sini lebih banyak bicara tentang perbedaan antara Tonas dan walian. Tapi ada juga yang bicara di masa kini seakan-akan ada simpang siur penjelasan kan. Jadi Tonas itu seakan-akan sama dengan konsep berpikir walian, demikian juga walian dengan konsep berpikir Tonas. Jadi mungkin dalam hal ini bisa dijelaskan kepada pemirsa di rumah, pemirsa sekalian supaya lebih jelas kok apa yang mau disampaikan dalam saat ini, pada kesempatan ini. Ya, memang dalam pengertian tertentu Tonas itu kan berhubungan dengan keahlian-keahlian yang didapatkan dari pelajaran. Sementara walian, maksudnya dalam konteks ini kata ngaas ini berhubungan sebenarnya kalau bilang sekarang dengan DP akal dah, DP ini tuh. Walian banyak menggunakan pendekatan dari pembawaan karakter hati. DP itu kina alien kak kata lain dari hati. Orang PAT dan DP ini. AT ya. Tetapi dua-dua ini kan saling melengkapi karena seorang Tonas yang belajar, maksudnya disebut Tonas karena dia menguasai banyak wawasan pengetahuan dalam keparipurnaannya. Dia dituakan, bukan karena DP umur so tua. Dia dituakan maksudnya dan dia dianggap sebagai orang yang berisi, orang yang tahu sesuatu yang bisa memandu kehidupan masyarakatnya. Makanya dalam fungsi begitu dia jadi walian pembawa negeri tadi, penuntun negeri. Nah, di sisi lain, walian memiliki juga wawasan pengetahuan yang dia warisi secara, katakanlah secara karakteristik, karena bawaan-bawaan dia tadi dari kecil. Jadi sebenarnya ada dan karakter tertentu yang kalau kita dan mungkin yang lain bisa beda, tapi kalau kita kelihatan di begini, kalau seorang Tonas dia menguasai begitu banyak wawasan karena dia menggunakan pendekatan wawasan yang dia pelajari. Sementara seorang walian dia belajar tetapi dari pendekatan hati. Di situ ada perbedaan sebenarnya. Tetapi dalam perkembangan sekarang, jadi orang juga mesti mengakui bahwa perkembangan sejarah Minahasa hari ini mengalami bukan degradasi, Kak. Jadi karena makin lama juga orang punya pengetahuan bahasa tanah berkurang. Jadi orang tahu kata Tonas berasal dari to dan ngaas. Orang sebagian tahu bahwa kata walian berasal dari kata wali tambah akhiran an. Ya. Tetapi tidak kan semua orang lagi, walaupun orang tahu secara kamus bahasa tanah ini pengertian yang mampu lebih jauh lagi seperti orang tua dulu, cita rasa bahasanya dia sampai. Kan sampai kata orang generasi. Ada yang kita belajar bahasa misalnya, kita belajar bahasa tanah misalnya, ada yang kita belajar dari buku, kamus, ada yang kita belajar karena kita bertumbuh di lingkungan bahasa itu. DP cita rasa kan beda. Ada yang sebatas sampai di pengetahuan kamus, tapi ada yang orang tahu karena dia digunakan dalam keseharian. Jadi kalau kita gunakan analogi itu, mungkin kata Tonas dan walian ada di pemahaman seperti itu, DP cita rasa. Mungkin kita bisa simpulkan begini. Ada orang tertentu yang bisa berfungsi sebagai Tonas, sekaligus bisa berfungsi sebagai seorang walian. Ini punya dua karisma, dua fungsi dalam penampilan diri sebagai pribadi yang
punya konsep berpikir sebagai leader, pemimpin, punya leadership yang luar biasa, dan seorang agamawan, seorang imam, seorang ahli spiritual yang didengar. Jadi paling tidak ada dua fungsi yang bisa ditampilkan. Iya, jadi silakan. kalau Kak mau dibilang kan, dia jadi ibarat Kak pembagian kerja tuh. Karena akan kelihatan selalu lebih jelas kalau di dulu dan dalam misalnya ambil rujukan di Tom Temboan Setekstan. Ketika sebuah negeri dibangun, itu ada orang yang berfungsi sebagai tonas, ada orang yang berfungsi sebagai walian, ada yang berfungsi sebagai teterusan dalam pendirian negeri-negeri dulu dan. Jadi misalnya, oh tonas ini karena DP keahlian dia dengar burung, dia dengar tanda, ini tanda baik atau enggak? Karena dia yang dianggap paripurna menguasai pengetahuan atau wawasan mendengarkan tanda alam. Walian berhubungan itu tata cara. Oh, dia semua ini tahu dan mau lepas bagaimana. Tapi yang DP cita rasa yang lebih mendalam, masing-masing kelebihan. Walaupun wawasannya pengetahuan sama. Misalnya, semua tahu dengar burung. Tapi ada orang, dia bisa bedakan. Ini bunyi ini, semua misalnya. Semua ada dengar DP bunyi. Semua mengerti ini bunyi terbaik. Tapi cuma satu orang dari antara orang yang tahu tuh bunyi itu for apa. Betul. Nah, itu tadi itu tuh wawasan yang lebih tadi dan begitu juga tuh walian tadi. Kenapa dia dalam sebuah pendidikan dia berfungsi? Karena semua ini tahu. Oh, kalau mau atur negeri mesti pakai aturan begini tata cara. Tetapi tuh kepekaan yang lebih mendalam. Oh, kalau ini konteks negeri ini karena DP latar belakang geografis dan begini-begini, DP apa begini, mesti atur begini. Nah, itu DP kelebihan. Begitu juga tuh yang berfungsi sebagai dalam tanda kutip teterusan atau tuh ada kayak istilah lain atau pakai istilahnya begitu. Nah dia tuh mau ini mau pakai rages apa? Mau pakai ini dan maksudnya dia tugas dia tuh mau ambil tuh orang tak bilang apa ya? Penanda negeri kok dia istilah dan mau se tanang dan dia tuh mau ambil karena cuma dia tuh tahu tuh bunyi. Sebab bunyi ini burung. Oh ini yang mau ambil. Mungkin ada catatan terakhir di sini bicara tentang pemaknaan teologis, bicara tentang pandangan teologis terhadap apa yang sudah kita bicarakan tadi menyangkut tonas dan walian itu sendiri. Kira-kira bagaimana rumusan atau pandangan Bapak sebagai seorang katakanlah sejarawan, sebagai seorang budayawan dan sebagai seorang teolog itu sendiri. Silakan. Ya kalau for kita kan, pada akhirnya kenapa orang harus berefleksi tentang kepemimpinan Minahasa dalam contoh misalnya teladan seorang tonaas dan walian. Karena menurut kita dan ketika orang hari ini sebagai orang Kristen katakanlah belajar Alkitab, kita pikir dengan memahami tuh keteladanan kepemimpinan orang-orang tua dulu, orang bisa lebih dekat memahami wawasan-wawasan pengertian yang terungkap lewat buku Allah atau Alkitab ini, sehingga kemudian orang bisa meneladani, orang punya konsep keteladanan di situ. Karena kalau kita ambil rujukan misalnya katakanlah buah renungan orang-orang tua dulu, orang Minahasa dulu di Tarur atau mau bilang kok terjemahan bukan, sebenarnya buku renungan dari orang-orang tua Minahasa di kisaran tahun 1900-an awal, orang menggunakan perbandingan-perbandingan itu. Jadi tujuan orang berefleksi tentang kepemimpinan Minahasa sebenarnya menurut kita agar orang punya pembanding untuk meneladani kepemimpinan yang diwartakan di Alkitab menurut kita. Sehingga orang bisa melihat oh ternyata hadirnya nabi-nabi, bahkan pada puncak misalnya hadirnya Yesus itu dia kan menyikapi zaman. Dan setiap zaman kan punya pemimpinnya. Jadi ada disebut pemimpin kan sama. Tetapi bagaimana seorang pemimpin bersikap dan memberi teladan ke masyarakatnya, nah itu pembacaan dia terhadap zaman. Dalam hal ini kira-kira saya butuh rekomendasi akhir dari Bung Freddy Wawer menyangkut tradisi kebudayaan Minahasa. Di dalamnya kita bicara tentang teologi in loco, teologi kontekstual. Di dalamnya dalam rangka kita melihat kearifan lokal kita sebagai
warga masyarakat yang perlu mengangkat pandangan-pandangan budaya itu sendiri ke permukaan, dan kita bisa publikasi tampilkan inilah kekasan kepemimpinan sebagai seorang Tonaas dan walian yang perlu direfleksikan, ditampilkan dalam praktek hidup para pemimpin Minahasa masa kini. Silakan Pak, ada kejelasan dalam hal ini? Ya, kita pikir kalau bicara sekarang apa sebenarnya yang boleh termu katakan tentang teologi kontekstual Minahasa. Sebenarnya itu teragum pada apa yang ditulis di Tarure Tarwer. Yesus Kristus ya apa? Nah, itu sebenarnya DP pokok. Jadi Yesus ketika Yesus Kristus diakui sebagai apo ini sebagai sumber hidup. Tetapi yang kalau orang luar dengar kata apo, tidak punya ingatan emosional per orang. Tapi bagi orang Minahasa ketika dengar kata apo, oh itu sumber hidup, panutan hidup. Itu yang paling dekat, yang maha kuasa, yang maha mulia, tapi juga yang menyayangi. Mungkin saya kasih catatan di sini, ini luar biasa aja. Kekristenan itu sendiri yang bisa masuk ke berbagai budaya yang ada, termasuk budaya Minahasa. Ya, Yesus itu siapa? Anak Allah. Ya. Karena itu ditampilkan, kita refleksikan diri tentang keberadaan Kristus sebagai Mesias dalam konsep mesianik itu sendiri. Kerajaan Allah dinyatakan dan dia adalah Sang Penyelamat, Juru Selamat dunia ini. Saya kira demikian yang bisa kita percakapkan dalam kesempatan baca cerita tentang identitas entitas kepemimpinan Minahasa, bicara tentang Tonaas dan walian dalam hal ini. Makasih banyak. Oke, sama-sama. Bung kita, saudara kita. Sekian bahasan kami berdua, saya dengan Bung Freddy Wawor, menyangkut kepemimpinan Minahasa, Tonaas dan walian yang boleh kita sampaikan kepada publik, kepada audiens dalam hal ini. Dan terima kasih, pekik semangat To Minahasa Yayat Usanti. Salam sejahtera, tabea, sukacita iman. Makasih banyak.